Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita di dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Topik yang kita bahas kali ini adalah teori struktur modal. Di layar sudah saya tampilkan, di sisi kiri ada slide PowerPoint dan di sisi kanan saya menampilkan rumus-rumus yang akan digunakan untuk menghitung struktur modal, dan di bawahnya saya juga menampilkan notasi yang akan digunakan dalam berbagai formulasi tersebut. Hal ini untuk mempermudah kita dalam menghitung teori-teori ataupun contoh-contoh soal yang akan dikemukakan berikutnya. Oke, kita lihat. Struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jadi, melalui konsep ini diharapkan dapat dianalisis kemungkinan struktur modal yang dipandang paling efisien dengan tetap meningkatkan nilai perusahaan. Artinya, struktur yang bagaimanakah yang terbaik untuk perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas dengan tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Dalam hal ini, yaitu memaksimumkan harga saham suatu perusahaan. Pada saat tertentu, manajemen perusahaan menetapkan struktur modal yang ditargetkan, yang mungkin merupakan struktur yang optimal, tetapi target tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap ada perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan. Artinya, ketika kita merubah strukturnya, berapa bahagian dari modal sendiri dan berapa bahagian dari hutang, hal tersebut akan mempengaruhi biaya modal yang akan kita keluarkan. Besarnya biaya modal secara keseluruhan ini nantinya menjadi cut-off atau batasan daripada pengambilan keputusan untuk suatu investasi. Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama kesesuaian, yang kedua pengawasan, yang ketiga laba atau earning per share, yang keempat tingkat resiko atau riskiness. Di dalam kondisi struktur modal perusahaan terdapat dua metode. Yang pertama, struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. Yang kedua, struktur modal pada pasar modal sempurna dan ada pajak. Di dalam struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan tradisional, dan yang kedua, pendekatan Modigliani and Miller. Kita lihat, yang pertama, struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. Pasar modal yang sempurna di sini adalah pasar modal yang sangat kompetitif. Dalam pasar tersebut antara lain tidak dikenal biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi, bunga simpanan dan pinjaman sama dan berlaku untuk semua pihak, serta diasumsikan tidak ada pajak penghasilan. Ada beberapa asumsi di dalam penerapan struktur modal pasar sempurna tidak ada pajak. Yang pertama, laba operasi yang diperoleh setiap tahunnya dianggap konstan. Yang kedua, semua laba yang tersedia akan dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga, hutang yang digunakan bersifat permanen. Artinya, hutang yang akan jatuh tempo akan kembali diperpanjang. Yang keempat, pergantian struktur hutang dilakukan secara langsung. Ini artinya apabila perusahaan menambah hutang, maka modal sendiri akan berkurang. Dan sebaliknya. Kita lihat, nah ini yang sudah saya tampilkan di sisi kanan, inilah notasi-notasi yang digunakan dalam berbagai formulasi yang akan kita gunakan untuk menghitung biaya modal sendiri, biaya hutang modal, dan biaya modal rata-rata tertimbang. Rumusnya sebagai berikut. Sini sudah saya tampilkan di sisi kanan. Kemudian kita lihat, pendekatan tradisional berpendapat bahwa
di dalam pasar modal yang sempurna serta tidak ada pajak, nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat diubah dengan cara mengubah struktur modalnya atau B dibagi S, di mana B adalah nilai pasar uang dan S adalah nilai pasar modal sendiri. Kita lihat contohnya, misalkan PTX mempunyai 100% modal sendiri. Laba bersih yang diharapkan per tahun adalah 10 juta rupiah. Tingkat keuntungan yang diharapkan pemilik modal ini disebut juga dengan KE. KE adalah biaya modal sendiri atau return yang diharapkan sebesar 20%. Maka nilai perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Kita lihat di sisi kanan, rumus untuk menghitung KE, biaya modal sendiri, KE sama dengan E per S, di mana KE adalah biaya modal sendiri, E adalah laba yang tersedia bagi pemilik, dan S adalah nilai pasar modal sendiri. Nah, sekarang kita cari S-nya berapa? S sama dengan E per KE. E diketahui laba yang diharapkan sebesar 10 juta rupiah dan KE di mana KE biaya modalnya sebesar 20%. Maka didapatlah nilai S biaya modal perusahaan atau KU biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 10 juta dibagi 50 juta rupiah sama dengan 0,2 atau sebesar 20%. Nah, dari sini dapat diketahui S sebesar 50 juta atau nilai pasar daripada modal sendiri sebesar 50 juta dan KU-nya biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 20%. Selanjutnya, jika kita simpulkan, maka di sini dapat diketahui sebagai berikut. O, laba bersih operasi atau EBIT, earning before interest and tax, sebesar 10 juta. Bunganya sama dengan 0 karena seluruh modal merupakan modal sendiri. E, laba yang tersedia untuk pemilik saham atau pemegang saham sebesar 10 juta. Karena di asumsi tadi dikatakan seluruh pendapatan atau laba akan dibagikan kepada pemegang saham. KE biaya modal sendiri sebesar 20% atau 0,2. S nilai modal sendiri sebesar 50 juta. Nilai pasar dari hutangnya 0 karena tidak ada hutang, seluruhnya dibiayai dengan modal sendiri. V nilai perusahaan sebesar 50 juta. KO biaya modal perusahaan sebesar, ini kita lihat rumusnya, KO sama dengan KE dikali S dibagi B tambah S ditambah KD dikali B per B tambah S. Maka diperoleh nilainya 0,2 atau 20%. Kemudian kita lihat lagi, kita misalkan PTX mengganti sebahagian modal sendiri dengan hutang. Artinya yang tadi awalnya seluruhnya dengan modal sendiri, nah di sini dia mengganti sebahagiannya dengan hutang, di mana biaya hutang dikenakan sebesar 16% dengan notasi KD. KD adalah biaya modal untuk hutang. Bunga harus dibayar setiap tahunan sebesar 4 juta rupiah. Dengan menggunakan hutang, maka risiko perusahaan menjadi lebih besar atau menjadi lebih berisiko. Dan karenanya biaya modal sendiri naik dari 20% menjadi 22%. Jika laba operasi bersih tidak berubah, kita asumsikan pada butir 1, maka nilai perusahaan akan terlihat sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat, dengan dia menggunakan hutang, apakah nilai perusahaannya berubah atau tidak. Laba operasi tadi sudah dihitung sebesar 10 juta rupiah.
Bunga, karena dia menggunakan hutang, tadi dikatakan bunga dibayar setiap tahun sebesar 4 juta rupiah. Maka laba yang tersedia, pendapatan ini dikurang dengan beban bunga. Maka laba tersedia untuk pemilik saham sebesar 6 juta rupiah. Biaya modal sendiri, karena dia sudah menggunakan hutang yang tadi awalnya 0,2, saat ini menjadi 0,22 atau 22%. Nilai modal sendiri ini berubah, di mana rumus S sama dengan E per KE. E-nya berapa? E-nya 6 juta. Nih, rumus KE sama dengan E per S. Berarti S sama dengan E per KE. E diketahui labanya 6 juta rupiah. KE-nya biaya modal sendiri 0,22. Maka S-nya nilai daripada modal sendiri berubah menjadi 27,27 juta rupiah. B-nya berubah? Ya, B-nya akan berubah. Nilai hutangnya sebesar 4 juta dibagi 0,16. Berarti dia berhutang sebesar 25 juta rupiah. Maka dari sini kita lihat berapakah nilai perusahaannya. Yang tadi awalnya nilai perusahaan 50 juta, setelah dia menggunakan hutang, apakah berubah nilai perusahaan? Nah, kita lihat rumusnya. P adalah B ditambah S. B 25 juta dan S-nya 27,27 juta. Maka nilai perusahaan menjadi 52,27 juta rupiah. Di sini dapat kita lihat nilai perusahaan yang menggunakan seutuhnya modal sendiri berubah ketika dia menggunakan hutang. Yang awalnya nilai perusahaan 50 juta berubah menjadi 52,27 juta rupiah. Maka biaya modal perusahaan dapat kita hitung. KO sama dengan KE dikali S per B tambah S ditambah KD dikali B per B tambah S. Sini kita lihat ya. Angka akhirnya adalah 0,191. Artinya biaya modal perusahaan turun dari 20% menjadi 19,1%. Nah, di sini kita lihat simpulannya. Setelah perusahaan menggunakan hutang, nilai perusahaan meningkat dari awalnya 50 juta menjadi 52,27 juta rupiah. Kalau misalnya sebelum perusahaan menggunakan hutang, perusahaan mempunyai saham yang beredar sebesar 1.000 lembar, maka harga sahamnya sebesar 50.000 per lembar. Didapat dari 50 juta dibagi 1.000 lembar, maka harga per lembarnya adalah 50.000 per lembar. Setelah perusahaan mengganti sebahagian saham dengan hutang, nah di sini diganti sebanyak 25 juta atau 500 lembar saham. Maka nilai sahamnya juga menjadi naik. Yang tadi awalnya 50.000 per lembar saham, saat ini berubah menjadi 27,27 juta dibagi 500. Kenapa? Karena tadi kita lihat di sini nilai modal sendiri adalah 27,27 juta dibagi 500 lembar. Kenapa 500? Karena sebahagian bukan lagi dari modal sendiri, tetapi separuhnya sudah berasal dari hutang. Maka sisa saham yang ada adalah 500 lembar. Nah, di sini diperoleh nilai sahamnya menjadi Rp54.540. Artinya nilai sahamnya meningkat dari yang seutuhnya menggunakan modal sendiri, saat ini meningkat ketika ia menggunakan kombinasi antara modal sendiri dan menggunakan hutang. Namun menurut Modigliani dan Miller, pendekatan tradisional tersebut tidak benar.
Mereka menunjukkan kemungkinan munculnya proses arbitrase yang akan membuat harga saham yang tidak menggunakan hutang maupun yang menggunakan hutang pada akhirnya adalah sama. Nah, proses ini muncul karena investor selalu menyukai nilai investasi yang memerlukan dana yang lebih sedikit tetapi memberikan penghasilan bersih yang sama dengan resiko yang sama pula. Artinya, investor akan memilih memberikan uang atau dana yang sedikit di awal dengan pendapatan yang sama atau hasil yang sama dan resiko yang sama. Kita lihat contohnya. Misal Yunita memiliki 20% saham PTX yang menggunakan hutang. Dengan demikian, nilai kekayaannya adalah 0,2 dikali 27,27 juta. Sebesar 5,45 juta. Selanjutnya terdapat PTY yang identik dengan PTX yang tidak mempunyai hutang. Nah, di sini kita akan mencoba apakah benar pendekatan tradisional tadi yang akan dibuktikan oleh Modigliani dan Miller. Proses arbitrase dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, Yunita menjual saham PTX, maka ia akan memperoleh dana 5,45 juta. Kemudian, dia meminjam 5 juta atau sebesar 20% dari nilai hutang PTX. Lalu, Yunita membeli 20% saham PTY yang tidak mempunyai hutang. Nilainya berapa? 0,2 atau 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Di sini, Yunita melakukan penghematan investasi. Berapakah penghematan yang dilakukannya? Ketika ia menjual saham PTX, ia memperoleh dana 5,45 juta. Dan kemudian ia berhutang sebesar 5 juta atau sebesar 20% dari nilai hutang PTX, maka jumlah uang yang diperolehnya adalah 10,45 juta. Sedangkan untuk memperoleh 20% saham PTY, ia cukup mengeluarkan uang 10 juta rupiah. Artinya ada selisih dana 0,45 juta rupiah. Inilah yang dikatakan penghematan atas investasi. Karena kondisi PTX dan kondisi PTY adalah sama. Yang membedakan PTX menggunakan sebahagian hutang dan PTY full menggunakan modal sendiri. Kita lihat. Pada saat Yunita masih memiliki 20% saham PTX, ia mengharapkan untuk memperoleh keuntungan 20% dari 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena laba 10 juta dikurangi beban bunga sebesar 4 juta, maka laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham adalah 6 juta rupiah. Pemilikan saham Yunita sebesar 20%. Maka dividen yang diperolehnya adalah 1,2 juta rupiah. Kemudian pada waktu Yunita memiliki 20% saham PTY dan mempunyai hutang sebesar 5 juta, maka keuntungan yang diharapkannya adalah dari PTY ia memperoleh dividen sebesar 2 juta rupiah. 20% dikali 10 juta. Dari hutang yang dipinjamnya, ia mempunyai kewajiban membayar bunga sebesar 16% dikali 5 juta, 0,8 juta. Maka pendapatan bersih yang diterima oleh Yunita adalah 1,2 juta. Ini membuktikan bahwa Yunita dapat mengharapkan untuk memperoleh keuntungan yang sama, yaitu sebesar 1,2 juta, dengan menanggung resiko yang sama pula, tetapi dengan nilai investasi yang lebih kecil
0,45 juta rupiah. Artinya, opsi yang dipilih Yunita, baik investasi pada PTX maupun investasi pada PTY, sama-sama memberikan keuntungan sebesar 1,2 juta rupiah. Namun, jika ia berinvestasi pada PTY, ia dapat menghemat sebesar 0,45 juta rupiah. Kita lihat selanjutnya. Proses penggantian modal sendiri dengan hutang yang dilakukan oleh PTX terdapat kejanggalan. Ini menurut Modik, Liani, and Miller. Di atas disebutkan bahwa PTX mengganti modal sendiri dengan hutang sebesar 25 juta rupiah. Apabila semula sebelum menggunakan hutang, nilai modal sendirinya 50 juta, maka setelah diganti dengan hutang, 25 juta nilai modal sendiri tentu tetap menjadi 25 juta. Tidak mungkin menjadi 27,27 juta rupiah. Itu menurut Modik, Liani, and Miller. Kalau modal sendiri menjadi 25 juta, maka seharusnya biaya modal sendiri setelah menggunakan hutang menjadi 24%. Nah, di awal tadi disebutkan ketika ia menggunakan hutang sebesar 50% atau 25 juta, KE-nya atau biaya modal sendirinya berubah dari 20% menjadi 22%. Inilah yang mengakibatkan nilai perusahaan menjadi meningkat. Padahal menurut Modik, Liani, and Miller, metode tersebut kurang tepat, ada kejanggalan. Seharusnya ketika ia menggunakan 50% modal sendiri dan 50% hutang, maka seharusnya KE-nya, biaya modal sendirinya menjadi sebesar 24%. Dapat dilihat seperti di bawah ini. Rumusnya KE sama dengan E per S. Nih, kita lihat di sisi kanan, KE sama dengan E per S. Artinya E diketahui labanya 6 juta, S-nya, S adalah nilai pasar modal sendiri, 25 juta, maka KE sebesar 24%. Dengan KD atau biaya modal atas hutang sebesar 16%, maka biaya modal perusahaan setelah menggunakan hutang adalah K0 sama dengan, kita lihat rumusnya, KE dikali S per B tambah S. Ditambah KD dikali B per B tambah S. Di sini KE-nya diketahui 24%, S-nya 25 juta, modal sendirinya, modal sendiri ditambah hutang B tambah S 50 juta, ditambah KD. KD adalah biaya modal atas hutang atau suku bunganya 16%, dikali dengan B 25 juta, dan B tambah S adalah 50 juta. Maka K0 sama dengan 20%. Artinya sama. Ini berarti bahwa biaya modal perusahaan tidak berubah, baik perusahaan menggunakan hutang ataupun tidak. Karena pada pendekatan tradisional, diasumsikan biaya modal sendiri meningkat menjadi 22%. Maka perusahaan yang menggunakan hutang menjadi lebih tinggi nilainya daripada perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Inilah yang menjadi pembeda antara sebelum berhutang dan sesudah berhutang. Tetapi jika biaya modal ini ditetapkan sebesar 24%, angka tersebut akan tetap sama-sama 25 juta rupiah. Di sini dikatakan, dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, Modik, Liani, and Miller merumuskan bahwa biaya modal sendiri akan berperilaku sebagai berikut. KE sama dengan Q ditambah Q kurang KD dikali B per S. Dalam hal ini Q adalah biaya modal sendiri pada saat perusahaan tidak menggunakan hutang. Jadi kalau kita lihat dari contoh PTX berarti bahwa KE sama dengan 20%, ini ketika perusahaan tidak menggunakan hutang, ditambah 20% dikurang beban bunga 16%.
dikali B, B adalah nilai pasar uang, dan S nilai pasar modal sendiri, 25 juta per 25 juta. Maka KE diperoleh sebesar 24%. Kita memperoleh angka yang sama dengan perhitungan di atas. Jadi perhitungan KE tadi 24% sama dengan perhitungan ini di awal tadi 24%. Nah, di sini perhatikan bahwa biaya hutang selalu lebih kecil dari biaya modal. Kenapa? Hal ini karena pemilik modal sendiri menanggung risiko yang lebih besar daripada pemberi kredit. Dan kita berada di dalam pasar modal yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan karena penghasilan yang diterima oleh pemilik modal sendiri bersifat lebih tidak pasti dibandingkan dengan pemberi kredit. Ya, kenapa? Pemilik modal akan menerima dividen yang nilainya tidak pasti setiap periodenya. Sedangkan pemberi kredit ini sudah diikat dengan besarnya nilai bunga yang ditetapkan. Artinya setiap periodenya akan memperoleh bunga yang tetap sesuai besaran tingkat bunga yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa likuidasi, pemilik modal sendiri akan menerima bahagian paling akhir setelah kredit-kredit dilunasi. Artinya, jika kita berasumsi bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi, maka yang paling utama harus dipenuhi adalah kewajiban-kewajiban hutang perusahaan. Jika ada sisa asetnya, barulah diberikan kepada pemilik modal. Dalam keadaan perusahaan memperoleh hutang dari pasar modal yang kompetitif, maka sifatnya KD lebih kecil daripada KE. Tidaklah benar apabila perusahaan menghimpun dana dalam bentuk equity, perusahaan kemudian berhasil menghimpun dana murah. Nah, perhitungan MM tadi mematahkan teori ini. Gitu. Jadi tidak benar ketika dia menghimpun dana dalam bentuk equity, perusahaan berhasil menghimpun dana murah. MM menunjukkan bahwa dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, maka keputusan pendanaan menjadi tidak relevan. Artinya, penggunaan hutang ataukah modal sendiri akan memberi dampak yang sama bagi kemakmuran pemilik perusahaan. Itulah tadi perhitungan dengan menggunakan metode Modigliani and Miller pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perhitungan jika pada keadaan pasar modal sempurna dan ada pajaknya. Kita lihat. Dalam keadaan ada pajak, MM berpendapat bahwa keputusan pendanaan menjadi relevan. Hal ini disebabkan bunga yang dibayar dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan kena pajak atau sifatnya tax deductible. Dengan demikian, terdapat penghematan pembayaran pajak dan merupakan manfaat bagi pemilik perusahaan. Dampaknya adalah nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar dari nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Kita lihat contohnya. Di bawah terdapat perhitungan rugi laba untuk PTA. PTA di sini tidak menggunakan hutang dan PTB mempunyai hutang. Laba operasi sama-sama 10 juta rupiah. PTA karena dia tidak menggunakan hutang, maka tidak ada beban bunga di sini. Sedangkan PTB karena dia menggunakan hutang, terdapat beban laba 4 juta rupiah. Beban bunga 4 juta rupiah. Laba sebelum pajaknya 10 juta untuk PTA dan 6 juta rupiah untuk PTB. Pajak penghasilan sebesar 25% kali 10 juta, 2,5 juta rupiah, dan 25% kali 6 juta, 1,5 juta. Maka laba setelah pajak untuk PTA 7,5 juta rupiah dan 4,5 juta rupiah untuk PTB. Di sini sepintas dapat kita lihat terdapat selisih besaran pajak yang harus dibayar antara PTA dan PTB. Kita lihat berikutnya.
Bila diasumsikan hutang bersifat permanen, maka PT akan memperoleh manfaat penghematan pajak setiap tahun sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, kita hitung berapakah nilai manfaat dari selisih tersebut. Ya, kita lihat. Nilai penghematan pajak dapat dihitung sebagai berikut. Present value penghematan pajak sama dengan besarnya penghematan pajak dibagi dengan 1 ditambah R, di mana R adalah tingkat bunga yang relevan, biasanya sama dengan biaya hutang atau KADE. Karena penghematan tersebut diperoleh karena menggunakan hutang. Dengan asumsi hutang adalah permanen, maka present value penghematan pajak sama dengan penghematan pajak dibagi dengan KD. MM berpendapat bahwa nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Maka selisihnya disebut dengan present value penghematan pajak. VL sama dengan VU ditambah present value penghematan pajak, di mana VL adalah nilai perusahaan yang menggunakan hutang dan VU adalah nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Jadi misalnya PU daripada PTA sebesar 20% dan KD-nya adalah 16%, maka nilai PTA dapat dihitung sebagai berikut. PU sama dengan 7,5 juta dibagi 0,2 sama dengan 37,5 juta rupiah. Present value penghematan pajaknya adalah 1 juta dibagi 16% sama dengan 6,25 juta rupiah. Maka nilai perusahaan yang menggunakan hutang atau PL dalam hal ini PTB adalah 37,5 ditambah 6,25 atau sebesar 43,75 juta rupiah. Nah, ini kita lihat rasio hutang dan biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi ini adalah kombinasi antara proporsi modal, hutang, dan modal sendiri. Hasil akhirnya akan berbeda. Ketika kita menggunakan hutang 30% dan modal sendiri 70%, biaya modal rata-rata tertimbang adalah 13,9%. Begitu juga selanjutnya ketika kita menggunakan hutang 40% dan modal sendiri 60%, maka biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 13,2% dan seterusnya. Demikianlah pemaparan kali ini tentang teori struktur modal. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.